Oke, kali ini kita membahas soal chapter atau modul 8, yaitu tentang globalisasi. Modulnya paling banyak di dalam buku ini. Ada 100 lebih halaman, 125-an. Jadi memang globalisasi ini luas sekali. Halo? Halo? Iya, tadi nggak dengar soalnya connectionnya error. Oke, saya lanjutkan ya. Ini tentang globalisasi. Pasti teman-teman sering dengar dong kata globalisasi. Bahwa kita saat ini tuh sudah memasuki era globalisasi, era perdagangan bebas. Kemudian ada yang dengar juga NAFTA, yang semuanya itu memang berkaitan dengan globalisasi. Nah, apa itu globalisasi? Nanti kita akan mempelajari slide setelah ini. Tapi sebelum itu, saya mau cerita dulu tentang sejarahnya, bahwa ternyata globalisasi itu muncul nggak baru-baru ini aja. Kalau misalnya ada yang bilang bahwa saat ini kita sudah memasuki era globalisasi nih, zaman modern ini. Tapi ternyata itu sejarahnya sudah ada sejak dulu kala, sejak zaman kerajaan. Kalau misalnya kita menengok sejarah Indonesia, itu dulu ada waktu kerajaan Sriwijaya. Nah, ini bisa dilihat nih, bisa dibaca di halaman pertama modul 8 ya. Bahwa waktu zaman kerajaan itu, di kerajaan Sriwijaya itu dijadikan pelabuhan perdagangan. Jadi bisa bayangin karena di sini adalah pelabuhan perdagangan atau pusatnya dari semua transaksi perdagangan itu tadi, maka banyak orang atau banyak pendatang, banyak pihak-pihak yang ingin berdagang dari penjuru dunia manapun itu datang ke situ gitu. Nah, inilah yang menjadi cikal bakal era globalisasi di Indonesia gitu. Jadi globalisasi ini sendiri itu punya sejarah yang lama. Halo? Oke, nggak apa-apa ya ini ya, denger ya. Ya, jadi globalisasi ini punya sejarah yang lama dan globalisasi ini ada di berbagai disiplin ilmu gitu. Jadi bukan hanya kita yang belajar soal globalisasi, tapi orang-orang atau mahasiswa dari sosiologi, ilmu budaya, ilmu politik, dan ekonomi tentunya, itu pasti semuanya juga ada atau menyinggung globalisasi. Karena ini globalisasi ini multidisipliner, bisa ditinjau dari berbagai disiplin ilmu gitu. Nah, nantinya di dalam modul ini kalau mbak-mbaknya baca ya nanti untuk bahan UAS itu yang jelas mbak-mbak atau mas-mas harus mengerti beberapa inti dari modul ini, yaitu pertama bisa menjelaskan definisi globalisasi dari berbagai sudut pandang dan kepentingan. Kan tadi saya sudah bilang ada yang dari politik, ekonomi, dan lain sebagainya itu kan. Nah, itu semuanya punya berbagai perspektif tentang apa itu globalisasi. Jadi globalisasi di ilmu sosial itu bisa jadi berbeda dengan perspektif tentang globalisasi di ilmu politik.
Begitu pula globalisasi di ilmu politik itu bisa jadi berbeda dengan globalisasi yang ada di bisnis atau ekonomi gitu. Kemudian yang kedua, teman-teman juga harus bisa menjelaskan tentang pro dan kontra globalisasi. Nah, ini nanti juga bisa dipelajari nih, ada juga materinya tentang itu di kegiatan belajar satu. Kemudian yang ketiga, yaitu bisa menjelaskan globalisasi dan neoliberalisme. Itu karena dekat kaitannya, apalagi kita yang dari uh, sudut pandang bisnis atau ekonomi gitu, pasti harus tahu itu. Nah, yang keempat yaitu menjelaskan peranan perusahaan multinasional dalam globalisasi. Dan yang terakhir adalah menjelaskan globalisasi. Ya, ya. Jadi yang kelima, yang terakhir adalah bisa menjelaskan globalisasi dan strategi persaingan. Gitu. Itu semua hal-hal yang harus dikuasai nantinya kalau sudah membaca modul ini ya. Gitu. Tapi nggak semuanya bakal saya ungkapkan di sini karena tahu sendiri nih modulnya tebal sekali ya. Jadi Mbak sama Mas semuanya harus bisa mengambil intisarinya. Nanti kalau misalnya ada yang kurang jelas bisa tanya saya gitu. Jadi harus aktif untuk membaca, apalagi di modul yang ini yang paling tebal ini gitu. Oke. Nah, tadi saya sudah ngasih pengantarnya nih tentang sejarahnya globalisasi bahwa ternyata dulu itu sudah dimulai sejak zaman kerajaan. Nah, sebenarnya globalisasi ini apa sih? Iya, iya malam Mbak, langsung gabung aja. Oke, kalau gitu sekarang ada pertanyaan besarnya nih di sini. Globalisasi itu apa? Oke. Jadi ternyata pengertian globalisasi ini sendiri dari pakar yang satu dan pakar yang lainnya itu ternyata bisa berbeda. Ada benang merahnya tapi nggak semuanya itu mengartikan globalisasi sebagai hal yang sama gitu. Multi perception globalisasi itu dan bisa dijelaskan bisa dianggap sebagai sesuatu yang deskriptif maupun preskriptif gitu. Nah, kalau menurut pemahaman Mbak sama Mas semuanya, entah itu dari baca buku ini atau mendapatkan apa ini inspirasi dari tempat lain, literatur lain, globalisasi itu apa? Kalau dari Mbak Nani sendiri, menurut Mbak Nani yang disebut globalisasi itu apa? Memang banyak yang digunakan dan nanti kita bisa menggunakan kesemuanya. Cuman tergantung dengan fungsinya masing-masing.